Ingat ayat ini, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Suami istri dengarkan ini. Korban seks itu selalu pada istri, bukan pada suami. Saya tidak tahu mengapa Tuhan ciptakan laki dan perempuan beda dalam masalah seks. Saya tidak tahu sampai hari ini. Laki-laki itu selalu lebih cepat, maaf ya saya berkata padanya, terangsang dan lebih cepat merasa puas. Itu laki-laki. Tapi perempuan itu lambat sekali. Maka itu istri akan sakit hati. Dengarkan ini, suami kita harus ngerti istri kita. Kalau kita egois pada istri kita mau cepat-cepat selesai, terus kita tidur gitu saja. Dengar ini, jangan pura-pura tidak tahu. Istri itu lambat sekali. Maka itu istri selalu jadi korban. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan, tapi catat di Kidung Agung 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ada firman yang luar biasa untuk hubungan seks suami istri, saudara. Dan itu mengagumkan sekali. Tolong hamba-hamba Tuhan jangan pernah merasa risih membahas seks di mimbar, karena firman mengajarkan itu kepada kita. Kalau kita membaca Kidung Agung dengan konsep suami istri, ini tidak cabul dan tidak berdosa. Tapi kalau kita baca ini untuk yang bukan suami istri, terkutuklah orang itu. Kalau kita membacanya dengan konsep bukan suami istri, terkutuk orang yang menyalahgunakan firman ini. Dengarkan suami-suami, kita harus jujur dalam hal ini. Mengapa Tuhan menggambarkan seorang istri itu buah dadanya seperti buah anggur dan buah kurma? Luar biasa di ayat ini. Dan ditulis oleh Tuhan dalam hubungan seks suami istri. Suami, maaf, ini ditulis, pegang payudara istrimu. Ini tidak dosa. Karena secara sex education ini betul sekali, luar biasa, bukan Alkitab. Istri akan merasa disayang dan dihargai justru kalau bagian itu dipegang oleh suaminya. Ini hebat sekali. Dan jangan malu membahas ini karena firman Tuhan menuliskannya, saudara. Ini hebat sekali. Tuhan kita begitu memperhatikan dan ini sangat luar biasa. Ada tulisan nafasmu seperti rasa buah apel di ayat itu. Ini luar biasa, saudara. Dengarkan, satu-satunya hal yang menyatakan istri itu puas atau tidak, maaf, dari nafasnya suami harus tahu. Banyak gereja nggak pernah bahas bagian ini. Ini cara yang indah dikatakan. Maaf, ada yang lebih dalam lagi di ayat itu. Istri itu seperti pohon kurma. Dan bagaimana cara suami bisa memuaskan istri, dikatakan seperti orang lagi manjat pohon kurma. Hebat sekali firman ini. Tidak ada kitab suci agama apapun yang membahas masalah ini. Maka itu istri-istri, mulai malam ini kita harus jujur. Suami tidak boleh marah kalau istri kita cerita kepada kita apa yang tidak benar dalam melakukan hubungan itu. Harus terbuka dan suami gak boleh tersinggung. Mari kita periksa pernikahan kita. Ketika saya pertama mempelajari, saya juga heran. Masa Tuhan kok ngomongnya begitu? Tapi ketika dia jawab, saya kaget, saudara. Supaya setan tidak masuk di rumah tangga kita. Untuk seks itu dijaga begitu rupa oleh Tuhan dalam Alkitab. Maka bagian terakhir, catat ini. Ada 4 hal yang selalu kita harus tanya pada pernikahan kita. Supaya anak-anak kita dan rumah tangga kita bahagia. Nomor 1, ingat ini. Yang baru 2 bulan, 2 minggu, 2 hari belum masuk ini. Yang sudah di atas setahun boleh masuk ini. Kapan terakhir kali kita suami istri bergurau terus kitik-kitikan begitu? Ayo. Sampai anak-anak kita tertawa lihat kita dua, mama, papa gitu. Jangan bilang, sudah tua nggak tahu malu. Bukan masalah tua atau tidak ini. Kapan terakhir kali suami istri bergurau? Nomor 2, kapan terakhir kali suami istri saling memberi atau membelikan sesuatu untuk pasangannya? Ayo, kapan? Walaupun cuma sekedar bakso atau cuma buah yang disukai oleh pasangan kita. Kapan terakhir kali? Oke? Kapan? Ingat-ingat, kapan terakhir kali?
Awas kalau sampai dia jawab, oh seingat saya Monas belum dibangun. Wih, lama sekali. Nomor 3. Kapan kita saling memuji karena pasangan kita berhasil mengerjakan sesuatu yang menyenangkan diri kita. Ini penting, memuji pasangan kita itu penting sekali. Untuk apa saja yang dia buat, coba temukan sesuatu. Kalau kita membiasakan melakukan ini di hadapan anak-anak kita, saudara. Anak-anak kita kan belajar nilai-nilai yang luar biasa. Nomor 4. Kapan terakhir kali saling memeluk? Saya kaget ternyata ada suami istri nggak pernah meluk lagi segitu lama. Dan sudah tua kok. Tidak bisa begitu. Jadi 4 hal ini periksa. Nah itulah yang Tuhan rindukan. Kalau itu ada pada pernikahan kita, surga ada di